Selamat malam, perkenalkan saya Cita Nilam Kairani, dokter gigi spesialis penyakit mulut di RSUP Jayapura dengan nomor urut 11. Hari ini kegiatan saya diawali dengan kultum pagi pada pukul 6.30 WIT dan selesai pada pukul 6.45 WIT. Selanjutnya, pada pukul 08.30 WIT kami mengikuti apel pagi yang dilanjutkan masuk ke breakout room masing-masing pada pukul 9.05 WIT. Hari ini fasilitator kami, Ibu Mita, berhalangan hadir, sehingga kelompok 2 bergabung dengan fasilitator kelompok 3, yaitu Dr. Erwin Syah yang akrab disapa Dr. Eric Blue. Dalam sesi ini kami menyampaikan dan menampilkan tugas video yang terdiri atas tugas individu, berupa video praktik eh, peraturan baris berbaris atau PBB, lalu selanjutnya tugas kelompok berupa video visualisasi bangsa, di mana kelompok kami menerapkan tema Indonesia Harmoni dalam Keberagaman. Setelah penampilan tugas, kami kembali ke main room untuk mendengarkan kesimpulan dari agenda satu yang dibawakan oleh Dr. Erwin Syah. Beliau membahas tentang pentingnya adanya kedisiplinan PBB serta makna dari unity in diversity atau persatuan dalam keberagaman. Selain itu, beliau juga menyampaikan secara rinci tentang sejarah kebangsaan Indonesia. Beliau menguraikan bahwa perjalanan bangsa kita ini sangatlah panjang, dimulai dari masa kejayaan Majapahit pada tahun 1293, di mana Gajah Mada mengucapkan Sumpah Pelapa, sebuah ikrar yang terkenal bahwa ia tidak akan bersenang-senang sebelum menyatukan seluruh Nusantara. Semangat persatuan inilah yang menjadi benih kebangsaan Indonesia. Memasuki abad ke-17, pada tahun 1602, bangsa Eropa melalui Belanda mendirikan VOC, atau Verenigde Oostindische Compagnie, sebuah kongsi dagang yang kemudian memonopoli perdagangan di Nusantara. Namun setelah 198 tahun berdiri, VOC runtuh yang diakibatkan adanya korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan keserakahan. Dari sini kita belajar bahwa korupsi bisa menghancurkan bahkan kekuasaan yang sangat besar. Kemudian lahirlah gerakan kebangkitan nasional melalui tokoh-tokoh penting. Mulai dari munculnya Serikat Dagang Islam, yang mana ini menjadi wadah dari pergerakan ekonomi rakyat sekaligus pintu masuk kesadaran politik bangsa. Lalu di bidang pers ada terbit Sunda Berita sebagai surat kabar pertama yang menyuarakan kepentingan rakyat. Di Surabaya kita mengenal tokoh Hos Cokroaminoto yang menjadi guru bagi banyak pemimpin besar bangsa seperti Soekarno, Semaon, hingga Kartosuwiryo. Selanjutnya berdiri Indes Ceparci yang didirikan oleh tiga serangkai yaitu Dewi Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Partai ini membawa gagasan bahwa Hindia Belanda adalah milik orang Indonesia, bukan milik kolonial. Di bidang keagamaan, lahirlah organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan untuk memperkuat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu muncul Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Soekarno yang membawa semangat kemerdekaan dan nasionalisme modern. Puncaknya pada tahun 1928, para pemuda dari berbagai daerah berkumpul dan mengikrarkan Sumpah Pemuda. Dalam sumpah itu mereka berjanji bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Disinilah semboyan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa lahir sebagai dasar persatuan kita. Selain membahas sejarah, fasilitator juga menekankan analisis kontemporer bahwa semangat kesiapsiagaan ini masih relevan hingga kini. Sama seperti para pejuang yang berkorban merebut kemerdekaan. Generasi sekarang dituntut menjaga integritas, kedisiplinan, serta komitmen untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Setelah sesi ini selesai, kami beristirahat pada pukul 11.30 WIT. Kemudian dilanjutkan kembali pada pukul 14.30 WIT dengan gladi bersih upacara Api Semangat Bela Negara atau ASBN. Dan pada pukul 15.05 WIT upacara resmi dimulai. Pada upacara hari ini, saya mendapatkan amanah sebagai pembaca narasi ASBN Putri. Saya membacakannya dengan sepenuh hati hingga ada peserta laser menyampaikan bahwa narasi tersebut begitu menyentuh perasaan mereka. Upacara selesai pada pukul 16.00 WIT dan hari ini tidak ada apel sore. Demikian rangkaian kegiatan saya hari ini, Learning Journal kelima.
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.